Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal-soal dan pembahasan kompetensi teknis untuk guru yang akan mengikuti tes P3K. Silahkan disimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawaban yang benar adalah B, yaitu cumulative feedback. Pembahasan. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke dalam bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Jadi ini cocok untuk siswa yang homogen. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah E, yaitu praktik. Pembahasan. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Lanjut ke soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Jawaban yang benar adalah B, yaitu produk. Pembahasan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawaban yang benar adalah C, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Pembahasan. Penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. 2. Menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. 3. Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra dan guru pendamping yang duduk bersamanya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus ini memperoleh perlakuan yang berbeda. Lanjut soal nomor 4. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pedagogik. Pembahasan. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum, dan lain-lain. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio,
B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawaban yang benar adalah B, yaitu scientific. Pembahasan scientific learning diantaranya terdiri atas 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi ini bentuk pembelajaran scientific. Lanjut, soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menyeluruh. Pembahasan menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lanjut ke soal nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawaban yang benar adalah D, yaitu video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Pembahasan media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka mencapai proses tujuan dari pembelajaran. Dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Lanjut soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah titik-titik A. Diajak ke perpus rutin dan membuat meeting poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawaban yang benar adalah B, yaitu diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Pembahasan membangkitkan rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan 1. Melatih berpikir terbuka dalam belajar. 2. Melatih ketelitian. 3. Membangkitkan bertanya. 4. Menghindari pembelajaran membosankan. 5. Belajar meneliti atau eksperimen. Jadi itu tadi cara membangkitkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Lanjut ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran pada siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran titik-titik A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Discovery Learning. Pembahasan Discovery Learning adalah pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data processing, pembuktian, verification, dan terakhir menarik simpulan atau generalisasi. Itulah 10 soal guna menghadapi tes P3K beberapa waktu yang akan datang.